Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketemu lagi dengan saya, Pak Coy. Jadi pada kesempatan ini saya akan mereview sebuah buku yang cukup kuno kalau buat saya. Karena ini adalah juga buku pertama kali ketika saya belajar menjadi dosen. Ya, jadi ini adalah buku yang saya beli di Gramedia. Buku di Gramedia, masih ada labelnya Gramedia tahun 1997. Ya, harganya masih 13.500. Jadi ini buku lama sekali. Jadi pada waktu tahun 97 saya awal diangkat menjadi dosen, maka saya sebenarnya tidak cukup percaya diri karena saya tidak terlalu bisa berbicara. Saya tidak bisa berbicara di depan kelas dengan baik. Kemudian akhirnya saya ke Gramedia. Waktu itu yang saya tahu cuma Gramedia, toko buku. Walaupun kalau tidak salah sudah ada toko buku Uranus, ya, Togamas waktu itu belum ada. Akhirnya kemudian saya mendapatkan sebuah buku yang sangat bagus, yaitu judulnya Siasat Menyampaikan Pesan Dengan Tepat. 7 kiat sukses berkomunikasi di setiap situasi. Autornya adalah James Hook and Jeremy Phillips. Ya, keduanya adalah pemenang kontes debat dunia. Penerbitnya adalah mana nih? PT Ketindo Soho, jadi tahun 97. Jadi sebenarnya ini adalah buku terjemahan dari judul aslinya, yaitu Getting Your Message Across, ya, atau siasat menyampaikan pesan dengan tepat. Baik, saya akan sedikit mengulas apa sih isi dari buku ini. Jadi buku ini sebenarnya punya 7 bab. Jadi bab pertama adalah, wah, sampai lemnya sedikit, saya harus memperbaiki nanti ini karena lemnya agak sedikit merotol. Yang pertama adalah fokuskan pada sasaran yang tepat. Jadi kalau misalnya kita mau komunikasi, mau debat, ataupun mau public speaking, maka yang kita harus tahu adalah siapa audiens kita, ya, siapa sasaran kita. Kenapa? Karena kita akan berbicara sesuai dengan audiens kita. Kalau itu dosen misalkan, antara Anda berbicara dengan mahasiswa semester 1, mahasiswa semester 5, atau mahasiswa tingkat akhir, harusnya juga berbeda. Ya, kenapa? Karena wawasan, pengetahuan, pola pikirnya juga pasti berbeda. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, ya, mempersiapkan komunikasi. Jadi pada bab ini, pada bagian ini lebih banyak pada apa sih yang perlu dipersiapkan dalam berkomunikasi, ya, atau public speaking, misalkan bahannya, materialnya, kemudian apa metode apa yang mau kita gunakan, gayanya, dan seterusnya. Nah, setelah mempersiapkan komunikasi, baru pada bagian 3 ada ciptakan struktur yang efektif. Ya, ini yang juga saya dulu seringkali pelajari. Seringkali saya sudah menyusun sedemikian banyak materi, kemudian saya ingin meletakkan kira-kira materi mana yang harus diletakkan di awal, materi mana yang akan diletakkan di berikutnya. Ya. Kalau itu ada sebuah quotes misalkan atau kutipan yang saya ingin masukkan, maka kira-kira apakah saya akan letakkan di depan atau di belakang? Ya, atau mungkin juga saya harus bolak-balik materi tersebut sehingga kemudian saya bisa mendapatkan hal yang saya inginkan. Ya, oke. Nah, di berikutnya menyajikan gaya yang efektif. Ini gaya juga saya kira ada banyak cara bagaimana menyampaikan pesan tadi, termasuk juga pada public speaking, apakah dengan cara yang santai atau dengan cara yang menggebu-gebu misalkan, ya. Ini juga, ya, ada banyak hal yang bisa disampaikan. Namun sebenarnya buku ini saya punya bagian yang cukup favorit kalau buat saya, yaitu pada bagian 5 dan bagian 6. Sebenarnya buku ini saya beli adalah pada 2 bagian ini. Yang pertama adalah bagaimana memenangkan argumen. Ini adalah bekal saya untuk berdebat. Ya, saya dulu punya partner debat, ya, teman baik saya, namanya Pak Lalu. Nah, ini beliau orang Lombok. Ya, sebenarnya beliau itu adalah teman kos teman saya. Ya, tapi karena sering main ke tempat kos-kosan saya, akhirnya kenal akrab dengan saya. Justru kemudian beliau ini menjadi teman debat saya, ya, sempat juga menjadi dosen di Unitomo, ya. Jadi setiap malam kos-kosan kami, ya, orang lain pada tidur dan kami berdua
ramai berdebat ya sampai hampir menjelang subuh. Ya, jadi beliau adalah partner terbaik saya dalam belajar debat. Nah, bagaimana memenangkan argumen, bagaimana cara menyerang, bagaimana cara mempertahankan pendapat dan seterusnya di bagian 5 ini yang sangat bagus materinya. Dan ya, berikutnya adalah bagian 6, bertanya dan menjawab pertanyaan secara efektif. Ini juga adalah bagian favorit saya, di mana pada bagian ini saya banyak belajar tentang bagaimana menjawab pertanyaan secara efektif, efisien. Ya, misalkan contohnya adalah bagaimana menjawab pertanyaan tanpa panjang lebar sesuai dengan apa yang ditanyakan. Terkadang kalau seorang dosen itu pengennya menjelaskan panjang lebar ya. Padahal mungkin saja ya kita cukup menjawabnya ABC tanpa harus sampai dengan Z. Kenapa? Karena bisa digunakan untuk hal yang lainnya. Nah, juga bagaimana menjawab pertanyaan tanpa menimbulkan pertanyaan baru. Itu juga disebut sebagai jawaban yang efektif. Sama seperti motonya Pegadaian ya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Menjawab pertanyaan tanpa menimbulkan pertanyaan baru. Itu ada juga bagian dari buku ini. Sedangkan yang ketujuh yaitu ciptakan siklus yang murni. Ini saya kira bagian yang penutupnya yang juga luar biasa. Tapi sekali lagi bahwa struktur buku ini yang membuatnya sangat bagus adalah ada banyak tip-tip ya selain karena ini bukunya buku ilmiah, ini bukan buku populer sebenarnya. Kenapa? Karena dia juga diambil dari beberapa artikel atau jurnal ilmiah ya, jadi didasarkan atas banyak sekali penelitian yang dimasukkan sebagai dasar argumentasi dari buku ini. Tetapi kemudian yang mungkin saya suka sekali adalah ada banyak sekali tips-triks yang kira-kira memudahkan kita untuk mengingat. Jadi sambil contoh misalkan di sini ada jadi biasanya ada box ya, apa sih namanya kalau di buku itu ya ada semacam highlight gitu yang kira-kira membuat kita itu jauh lebih. Nah, ini contohnya seperti ini misalkan ya. Nah, seperti ini misalkan kata kunci. Nah, ini seperti ini kata kunci. Ini saya akan tampilkan secara lebih jelas lagi. Jadi misalkan ada kata kunci, misalkan gaya pidato, ya, cara penyampaian, presentasi visual. Jadi saya juga dulu belajar bagaimana menampilkan visualisasi dalam mengajar juga didasarkan atas buku ini. Jadi mengapa kemudian pilihan kata atau diksi, kemudian kalau misalnya kita presentasi dengan menggunakan gambar atau diagram yang tepat, itu sangat membantu kita untuk bisa menyampaikan pesan dengan efektif, efisien. Ya. Oke, satu hal yang ingin saya sampaikan pada Anda yang mungkin bisa menjadi pertimbangan Anda untuk mendalami buku ini, yaitu adalah pada bagian ini dia ya. Ini dia. Jadi biasanya sekali lagi bahwa di buku ini di akhir bab biasanya akan ada poin-poinnya. Apa sih poin-poinnya? Poin-poin misalkan dahulukan mengajukan argumen, jangan membuktikan terlalu banyak. Ini tip untuk berdebat ini sebenarnya ya. Poin-poinnya misalkan ya. Jadi ketika kita berargumentasi atau berdebat, hindari argumen yang tidak perlu. Ya kenapa? Karena kadang-kadang ketika kita berargumen yang tidak ada kaitannya dengan apa yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita perdebatkan, maka justru itu menjadi celah bagi lawan kita untuk menyerang kita ya. Kadang-kadang Anda dapat meraih tujuan dengan menghindari sebuah argumen. Ini juga. Kalau di buku ini ada semacam latihan yaitu untuk tidak membuktikan apakah sebuah bola besar merah. Jadi 3 kata kunci. Bola merah besar. Nah, targetnya adalah bagaimana kita membuktikan bahwa bola tersebut tidak merah, tidak besar, dan bukan bola. Ya. Maka 1 poin saja kita sudah bisa buktikan bahwa dia tidak benar, maka yang lainnya bisa kita gugurkan dengan mudah. Itu kira-kira begitu kalau dalam konsep argumentasi. Kemudian jangan membuktikan terlalu banyak. Seperti tadi yang saya sampaikan pada Anda, hanya buktikan sebanyak yang Anda perlukan untuk mencapai tujuan. Jangan banyak berdebat hanya untuk meramaikan perdebatan itu. Ini juga menjadi penting dalam berdebat. Itu mengapa kemudian terkadang kalau kemudian lawan ngomong terlalu banyak, justru saya punya celah untuk bisa menyerang dia dengan argumentasi berikutnya. Ya. Kalau pada debat-debat awal, biasanya saya punya cenderung ad hominem juga misalnya, atau menurunkan kredibilitas loh. Anda sarjana apa? Anda kuliah apa? Sepertinya Anda tidak punya ilmu untuk berbicara hal seperti itu. Itu lebih cenderung ke subjeknya sebenarnya. Walaupun kalau dalam konteks debat itu tidak diperkenankan ya. Kemudian aku sejak awal misalkan ya, untuk meminimalkan kerusakan fakta, nah, maka bisa juga kemudian kita memberikan catatan. Oke, saya punya sebuah argumentasi, saya punya sebuah fakta,
sebuah buku ya yang ditulis oleh ini, misalnya, maka Anda sampaikan, nah itu bisa digunakan untuk sebagai bagian dari ya catatan awal ya, biasanya kalau dalam debat itu, sehingga kita tidak diserang dengan hal yang kita bisa sampaikan tersebut. Kemudian secara halus arahkan audien untuk menerima kesimpulan Anda. Ini adalah bagian yang sangat susah. Tetapi kalau di kelas, ya kalau mahasiswa itu sudah punya kepercayaan terhadap dosennya bahwa dosennya capable dalam materi tersebut, maka kemudian ya dosen bisa kemudian mengarahkan kesimpulan dengan sangat jadi baik. Saya tidak akan memaksa Anda untuk percaya apa yang saya sampaikan, tetapi bahwa dari fakta-fakta yang sudah saya sampaikan ini Anda pasti yakin, nah, gitu. Terkadang juga bahwa kita bermain kata-kata, ya bermain kalimat yang kemudian menggiring orang secara tidak sadar, ya secara tidak langsung untuk bisa mengakui atau mempercayai dengan apa yang kita sampaikan. Ya. Jadi terkadang kita tidak menyimpulkan, tapi kemudian kita hanya ya memframing saja, memberikan clue ya supaya mereka mengambil kesimpulan seperti apa yang kita inginkan. Tetapi di buku ini yang saya cukup hargai adalah bahwa ada cara bagaimana ya jangan sampai kemudian lawan kehilangan muka. Jadi kalau dalam konteks debat itu misalnya begini, bantu lawan menyelamatkan muka. Ya, saya kira apa yang Anda sampaikan itu sudah sangat bagus. Tapi memang ada celah-celah seperti saya kira itu satu hal yang wajar. Itu contoh argumentasi bagaimana menyelamatkan lawan debat supaya kemudian dia juga tidak kehilangan muka. Jadi dengan membantu lawan menyelamatkan muka, berarti menghilangkan halangan-halangan Anda terhadap pandangan Anda. Jadi sekali lagi bahwa yang kita kalahkan itu bukan ego dari lawan debat kita, tapi dari pendapatnya, argumentasinya. Oleh karena itu kemudian penting sekali bagi orang yang belajar komunikasi terutama debat, ya juga untuk menyelamatkan lawan debatnya. Ya, saya kira buku ini sangat recommended. Saya beli tahun 97, sekarang tahun 2020. 1997 ya. Berarti sudah 23 tahun buku ini. Makanya kenapa sampulnya sampai coklat, plastiknya sampai melungker-melungker, ya sampai ada banyak juga nyamuknya. Jadi ini kemarin waktu saya bongkar-bongkar buku, saya menemukan kembali buku ini. Ya, jadi materinya juga masih sangat relevan ya untuk bisa kemudian saya baca-baca kembali untuk merefresh apa yang sudah saya praktekkan dan mana yang belum saya lakukan dalam konteks mengajar. Jadi sekali lagi, kalau ada dosen yang takut untuk berdebat dengan mahasiswanya dalam konteks tanya jawab misalkan ya, maka saya kira penting untuk bisa membaca buku ini supaya punya referensi, punya keterampilan bagaimana ya menjawab pertanyaan secara efektif. Ya, bagaimana menyampaikan argumentasi yang meyakinkan ya dengan judul buku Siasat Menyampaikan Pesan dengan Tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.